3 malam berturut-turut Abu Hurairah didatangi oleh jin. Abu Hurairah tidak tahu. Dikiranya itu orang tua miskin mencuri harta Baitul Mal, harta zakat. Setelah diberitahu oleh Nabi SAW, Abu Hurairah baru tahu. Sekelas Abu Hurairah. Adakah hari ini ulama manusia sepadan dengan Abu Hurairah? Enggak ada. Enggak ada Abu Hurairah dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, enggak ada jaminan seperti itu. Apalagi ulama-ulama, kiai, orang pintar hari ini mengaku bisa melihat jin. Abu Hurairah saja tidak tahu kalau itu jin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar menimpa kaum muslimin dan kasihan orang-orang awam dibohongi. Hari ini iblis, setan, sukses besar. Apa? Menipu kaum muslimin. Menipu kaum muslimin. Kaum muslimin. Kalau orang-orang kafir, tidak ada yang tidak tertipu. Tidak ada satupun non-muslim yang tidak tertipu oleh iblis. Ini kita bahas kaum muslimin. Kalau para nabi, para rasul tidak tertipu. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, salafun salih, tidak tertipu oleh iblis, oleh syaitan. Hari ini kaum muslimin tertipu oleh syaitan, oleh iblis. Salah satunya, mereka beranggapan bahwa ada makhluk lain selain manusia, malaikat, jin. Mereka sebut arwah, mereka sebut leluhur, mereka sebut alam gaib, mereka sebut macam-macam. Padahal dia adalah setan, jin. Mereka tidak paham ini karena mereka tidak kenal wahyu. Mereka tidak menerima qala Allah wa qala Rasul. Mereka hanya dugaan. Di antara mereka ada dibohongi oleh setan, oleh iblis, bahwa orang-orang yang sudah mati itu rohnya gentayangan. Bisa memasuki orang yang masih hidup. Lalu mengatakan saya kakeknya, saya neneknya, saya buyutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya mati di sini, saya mati di sini. Mereka mengatakan, tuh benar kan? Dia memang mati gantung di situ. Ya jelas benar, setan kan tahu kehidupan kita. Jin itu tahu kehidupan kita. Para jin tahu siapa Umar bin Khattab, siapa Abu Bakar. Bagaimana sepak terjang Umar? Maka Nabi mengatakan, jika Umar berjalan di satu jalan, di situ ada jin berpapasan, jin cari jalan lain. Karena tahu siapa Umar. Karena mereka berada di mana? Berada di sekitar kita. Mereka semua berada di sekitar kita. Bohong kalau beda alam. Sama-sama di muka bumi, sama-sama di dunia ini. Cuman bedanya, wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahu. Mereka dan bala tentaranya, jin itu melihat kalian wahai manusia, sementara kalian wahai manusia tidak mungkin melihat mereka. Maka yang mengatakan aku melihat di sini, aku melihat di sini, aku melihat di sini, kadzab, dusta, bohong. Batal firman Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Ini termasuk gaib. Wala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak berikan ilmu hal-hal yang gaib ini illa man irtada min rasuli, kecuali kepada para nabi, para rasul yang Allah kehendaki. Nabi tahu, diberitahu oleh Allah. Abu Bakar tidak, Abu Hurairah tidak. 3 malam berturut-turut Abu Hurairah didatangi oleh jin. Abu Hurairah tidak tahu. Dikiranya itu orang tua miskin mencuri harta Baitul Mal, harta zakat. Setelah diberitahu oleh Nabi SAW, Abu Hurairah baru tahu. Sekelas Abu Hurairah. Adakah hari ini ulama manusia sepadan dengan Abu Hurairah? Enggak ada. Enggak ada Abu Hurairah dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, enggak ada jaminan seperti itu. Apalagi ulama-ulama, kiai, orang pintar hari ini mengaku bisa melihat jin. Abu Hurairah saja tidak tahu kalau itu jin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Musibah besar menimpa kaum muslimin dan kasihan orang-orang awam dibohongi. Maka mereka mengikuti apa maunya si arwah ini. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bahwa ini kebohongan. Jadilah sesaji, jadilah ini, tumbal itu. Wajib kita dustakan semua. Kita kembali kepada qala Allah wa qala Rasul, bahwa hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, menghadapi itu semua pakai cara siapa? Cara Allah Rabbul Alamin. Kita punya An-Nas, kita punya Al-Falaq, ayat kursi dan seterusnya. Perlukah sesaji dan seterusnya? Enggak ada. Enggak ada. An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi dan seterusnya itu pun diucapkan dengan sunnatullah, dengan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Adakah ruqyah dengan beramai-ramai dengan mengatakan bahwa yang meruqyah satu orang jinnya kepanasan, apalagi 3 orang, apalagi 5 orang, apalagi 10 orang sekaligus, ini butuh dalil. Ini butuh dalil. Sedangkan dalil mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an sedang dibaca, diam semua, dengerin. Maka yang baca satu. Enggak boleh kaidah seperti tadi, ngarang tadi, logika ro'yu. Maka yang meruqyah 1 orang. Enggak ada ketentuan 1 orang hebat, apalagi 3, apalagi 5, dikeroyok. Tidak bisa kaidah seperti ini. Ini hal yang gaib, harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah di luar itu? Tidak boleh. Pasti sesat. Kecuali kita berbicara tentang bisnis, jual beli, dan seterusnya. Enggak mengikuti sunnah Nabi, enggak masalah. Ngarang sendiri dalam dunia, memang kita harus ngarang. Ini ibadah. Apalagi ini hal gaib. Enggak boleh keluar dari cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk berdialog dengan jin yang kesurupan di situ. Yang masuk di jasad itu, namanya siapa, dari mana, dan seterusnya. Ini nggak ada contoh dari Nabi SAW. Tujuan meruqyah hanya untuk mengusir, itu saja. Nggak perlu tahu dia siapa, dan seterusnya. Dan kita tidak ada kewajiban bagi kita untuk berdakwah kepada mereka, supaya masuk Islam, dan seterusnya, nggak ada kewajiban. Kita berdakwah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum.